Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Damayanti dengan NIM 20103121200110. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sambung Mangkurat. Saya juga berasal dari Desa Sirih, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewirausahaan, yaitu membuat video animasi Business Plan. Nah, untuk dosen pengampu sendiri yaitu Ibu Ana Nurfaidah SEMSI. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bidang usaha yang diambil adalah usaha thrift shop dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Apa sih usaha thrift shop itu? Nah, jadi arti thrift shop adalah toko atau usaha yang menjual barang-barang bekas dari luar maupun dalam negeri. Disebut juga sebagai toko penghematan. Dalam bisnis thrift shop, apapun barang serta nama brandnya, selama barang bekas tersebut berkondisi baik dan layak untuk dipakai, memiliki arti yang dapat diperjualbelikan. Gambaran umum usaha. Usaha ini dilakukan melalui media sosial saja, karena baru pemula dan belum cukup modal untuk menyewa tempat jualan. Semua produk kami ambil dari agen yang terpercaya dan dengan kualitas yang baik. Produk yang kami jual dipastikan dalam bentuk yang sudah bersih, higienis, dan wangi, dan dikemas dengan rapi dan aman sehingga bisa dikirim ke berbagai daerah. Produk yang kami jual akan kami upload di Instagram dan Shopee. Produk tersebut sudah ready, jadi tidak harus PO terlebih dahulu. Kenapa memilih bisnis thrift? Nah, bisnis thrift itu memiliki banyak peminat di kalangan remaja. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Banyak platform yang dapat digunakan untuk mempesan produk seperti Instagram dan Shopee. Dan ikut serta dalam menjaga bumi dengan memanfaatkan barang bekas. Nah, latar belakang munculnya usaha ini yaitu bisnis muncul dari kesukaan saya akan produk thrift yang menjadi pakaian saya setiap hari. Tingginya peminat produk thrift belakangan ini mempermudah orang untuk mendapatkan produk dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, dalam menjual dan memakai barang bekas dapat berkontribusi dalam gaya hidup go green, di mana kita dapat mendaur ulang produk sehingga layak untuk dipakai dan memiliki nilai lagi. Visi dan misi. Visi menjadi thrift shop yang memiliki daya saing tinggi di daerah Kandangan dan sekitarnya. Misi mempermudah masyarakat, terutama para remaja, untuk mempunyai kesibukan dan kegiatan yang banyak sehingga memudahkan mereka dalam berbelanja. Bantu mengatasi kerinduan para thrifter akan barang-barang yang sudah sulit ditemukan pada zamannya. Dan yang terakhir, memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang ramah di kantong. Profil usaha. Nama usaha Izdihar Thrift. Tahun pendirian 2020. Jumlah sumber daya manusia 2 orang. Instagram izdihar.trip, Shopee izdihar.trip. Slogan perusahaan Relight Expectation. Why Izdihar Trip? Affordable, fast head and head pack, and post respond. Produk yang tawarkan yang pertama yaitu kemeja flanel. Produk kedua yaitu sweater. Nah, produk terakhir yaitu tas. Segmentasi pasar. Di sini dibagi 3. Yang pertama, segmentasi demografi, yaitu wanita dengan rentan usia 15-30 tahun dengan berbagai kelas sosial. Kedua, segmentasi geografi, masyarakat yang berada di daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya dengan pemilihan yang dilakukan secara online. Dan yang terakhir, segmentasi psikografi, para wanita yang ingin tampil casual dan trendy, update dengan perkembangan fashion dan bergaya konsumtif. Target marketing. Pertama, kalangan remaja dari SMP sampai dengan mahasiswa yang pastinya akan mengutamakan stylenya. Kedua, wanita karir untuk kebutuhan saat bekerja. Dan yang terakhir, remaja yang suka mengikuti tren masa kini. Nah, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu dari mulut ke mulut, yaitu sesama pembeli. Kedua, sosial media seperti Instagram dan situs elektronik komersial yaitu Shopee. Dan yang terakhir yaitu endorse, yaitu dari para YouTuber di Kalimantan Selatan. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan,
yaitu produk yang dijual dicuci terlebih dahulu sehingga dapat langsung digunakan. Kedua, kualitas produk layak pakai dan banyak produk yang bermerek seperti Disney dan Uniqlo menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan saat berbelanja di mall atau butik. Packaging yang tidak menggunakan plastik sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Fashionable, modal yang digunakan relatif kecil, gratis ongkir untuk pemesanan melalui Shopee. Analisis SWOT yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Pertama, gambar yang diberikan yang kurang bagus karena hanya menggunakan handphone. Kedua, setiap motif yang ready hanya ada satu pieces. Ketiga, kesulitan mendapatkan barang yang sempurna di agen. Biasanya terdapat sedikit cacat atau warna yang sedikit pudar. Dan yang terakhir yaitu terdapat beberapa pesaing trip yang sudah berdiri terlebih dahulu. Nah, hal itu membuat kami untuk terus berinovasi dan kreatif untuk tetap bisa bertahan. Analisis SWOT yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, promosi bisa dilakukan kapan saja. Kedua, limited edition. Ketiga, barang yang ditawarkan siap pakai atau ready. Dan yang terakhir yaitu tren di era milenial. Analisis SWOT yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman, yaitu risiko dalam mengelola keuangan. Nah, karena proses pengelolaan keuangan yang manual dalam mengembangkan bisnis bisa menjadi ancaman karena risiko seperti salah hitung. Kedua, perubahan tren fashion. Ketiga, muncul pesaing baru yang tertarik pada bisnis trip. Dan terakhir, yaitu dalam banyak minat bisnis trip. Analisis 4P. Yang pertama yaitu ada produk. Nah, produk di sini yaitu ada kemeja flanel, sweater, dan tas. Untuk price sendiri, kemeja flanel dengan harga 50.000 per pieces, sweater dengan harga 60.000 per pieces, dan tas dengan harga 35.000 per pieces. Untuk price sendiri, yaitu tempat barang dikemas dan dikirim dari Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Untuk promotion, melalui media sosial seperti Instagram dan situs elektronik komersial yaitu Shopee. Rencana anggaran. Nah, untuk permodalan, modal awal sendiri itu sebesar 500.000 karena terdapat dua sumber daya manusia yang membangun usaha ini, jadi masing-masing 250.000. Untuk pengeluaran, yang pertama yaitu ada kemeja flanel yaitu sebesar 30.000 per pieces, sweater sebesar 40.000 per pieces, tas sebesar 15.000 per pieces, dan untuk biaya laundry per kilonya yaitu sebesar 5.000. Biaya packaging yaitu sebesar 30.000 dan biaya operasional yaitu sebesar 20.000. Nah, untuk kemeja flanel dengan penjualan Rp200.000 dikurang dengan biaya tetap yaitu Rp50.000, biaya variabel Rp40.000 akan mendapatkan hasil sebesar Rp110.000. Nah, untuk sweater sendiri dengan penjualan sebesar Rp180.000 dikurang biaya tetap sebesar Rp50.000 dan biaya variabel sebesar Rp35.000 akan mendapatkan hasil sebesar Rp65.000. Yang terakhir yaitu ada tas. Dengan penjualan sebesar Rp150.000 dikurang biaya tetap sebesar Rp50.000 dan biaya variabel sebesar Rp30.000 akan mendapatkan hasil sebesar analisis pendapatan keseluruhan. Dalam modal 500.000 sudah bisa membawa pulang 6 pieces kemeja flanel, 4 pieces sweater, dan 10 pieces tas. Dikalikan dengan masing-masing penghasilan yaitu sebesar 110.000, 65.000, dan 70.000. Akan membawa pulang masing-masing Rp660.000 untuk kemeja flanel, Rp260.000 untuk sweater, dan Rp700.000 untuk tas. Itu tadi bisnis plan dari bisnis usaha Easy Hair Trip. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbelanja di Easy Hair Trip.